Ya, kembali lagi di Trending Topik Weekend dan kali ini langsung saja kita akan mulai segmen dialog. Sudah ada dua narasumber yang mendampingi saya kali ini. Selamat malam. Pertama untuk Bapak Ahmad Yuryanto yang merupakan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih Bapak sudah mau hadir di studio kami. Kemudian ada yang masih muda dan sudah menjadi relawan ini, yaitu ada Mbak Raden Icu yang merupakan Direktur Kontribusi Sosial dari SII ya. Yes. SII itu merupakan Ship International Indonesia yang merupakan kalau istilahnya bahasa Indonesia adalah kapal pemuda Asia Tenggara Dan Jepang. Jepang. Oke, nanti kita akan membahas juga bagaimana kisah SII ini ya sudah melakukan apa saja. Tapi ini saya pengen ke Pak Ahmad dulu ya, Pak Ahmad. Pak Ahmad, kita tahu nih kabut asap sudah semakin parah, sudah lebih dari 3 bulan. Nah, sebenarnya aksi nyata yang dilakukan oleh pemerintah pertama kali itu apa sih Pak? Purifier itu apakah sudah sepenuhnya dipasang ini di rumah-rumah? Ya, kalau kita melihat dari awal asap dulu, respon kesehatan itu sudah dilakukan sejak awal. Karena fungsi kesehatan itu kan ada dari mulai puskesmas, Betul. kemudian kabupaten, provinsi, dan seterusnya. Hanya pada episode yang terakhir ini, dalam 2 minggu terakhir ini memang luar biasa pekatnya, dan kita tidak bisa memprediksikan ini sampai kapan. Oleh karena itu, maka sekarang kita harus mengurangi paparan dari masyarakat kita terhadap asap, agar dampak terhadap kesehatan itu bisa dikurangi. Oke. Nah, salah satu cara menguranginya adalah kemudian kita kondisikan sebuah ruangan yang udaranya bisa kita betul-betul isolasi. Sehingga di dalamnya kita bisa mendapatkan udara yang jauh lebih bagus dari luar. Sebenarnya contoh yang sederhana, manakala di luar udara penuh debu dan sebagainya, kita masuk mobil, kemudian kaca ditutup, AC dinyalakan, kan lebih segar. Konsep inilah yang kemudian kita cloning, kita besarkan, dengan kemudian kita bentuk yang disebut rumah-rumah singgah. Air purifier itu memang upaya untuk kemudian mengurangi partikel debu yang ada di ruang tertutup itu. Di samping kemudian dengan menggunakan air conditioning, dengan menggunakan kipas dan sebagainya. Ini konsepnya, ini seperti Konsepnya ini. seperti itu ya. Oke, nah sebenarnya kita tahu bahwa kalau kita nungguin asap dipadamin ya kan Pak, nungguin pembagian masker aja itu nggak cukup. Butuh ada Betul. sesuatu hal lain, yaitu tadi Betul. evakuasi ya kalau saya tangkap dari penjelasan Bapak. Nah, sampai sejauh ini evakuasi itu sudah ada di titik mana aja sih Pak sebenarnya? Di Provinsi Riau itu pada awal September sudah kita lakukan. Membentuk shelter, membentuk ruang yang udaranya relatif bersih. Itu tidak harus kemudian secara khusus dilakukan, tidak. Kita lihat peran serta masyarakat di sana. Ada rumah yang kemudian mampu mengkondisikan udaranya lebih baik. Dia menawarkan ke tetangganya yang tidak mampu membentuk itu untuk kemudian singgah di rumah Sharing dia. ya intinya. Kemudian lebih besar lagi adalah memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah. Di Riau sudah dilakukan sejak awal September, ruang rapat balai kota, ruang kerja beberapa pejabat yang ada di sana, itu digunakan untuk shelter. Jadi digunakan bersama. Demikian juga kemudian di Kalimantan Tengah kita lihat dari teman-teman pramuka, ada yang kemudian menyiapkan kantornya, dengan udara yang bisa diatur untuk sebagai shelter. Kemudian juga ada beberapa relawan yang kemudian membuat sendiri, teman-teman dari LSM juga banyak yang membuat sendiri. Bahkan ada yang kantornya dia siapkan untuk itu. Jadi ini sebenarnya sudah dilakukan dari awal. Jadi gitu ya. sudah banyak juga yang membantu ya aksi nyata dari masyarakat lain. Nah, kalau gitu langsung geser ke Mbak Icu ini. Menangkap tadi penjelasan ada yang membagi kamar ya, sharing shelter tadi. Apakah SI sudah melakukan hal itu juga? Satu hal yang harus dipahami adalah kami sebenarnya bukan organisasi penanggulangan bencana. Betul. Kami adalah organisasi alumni program pertukaran pemuda antar negara yang memang konsentrasinya adalah untuk sosial kontribusi dan kegiatan kepemudaan. Yang artinya yang kami bisa bantu, kami upayakan untuk bantu. Saat ini yang bisa kami lakukan adalah pengadaan dan fundraising untuk masker N95 yang kami distribusikan ke 3 provinsi, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, dan Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pemberian materi edukasi yang dibuat oleh teman-teman kami juga. Kemudian yang ketiga juga memberikan bantuan obat-obatan seperti itu. Oke, itu tadi ya itu sudah cukup banyak yang juga dilakukan ya. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi bencana kabut asap ini. Paling tidak masyarakat yang jauh seperti kita juga bisa membantu berdoa. Setuju nggak Pak? Nah, Pak Ahmad, kita kembali lagi ke Pak Ahmad. Ini sebenarnya untuk perlengkapan atau alat kesehatan, ini apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat terpapar kabut asap saat ini? Kalau kita melihat kebutuhan masyarakat, jangan difokuskan pada alat ya. Karena ada yang kita sebut sebagai pencegahan primer, primary prevention, yaitu
memberikan pemahaman pada masyarakat, memberikan promosi kepada masyarakat sudah dilakukan oleh teman-teman ini juga agar mereka sadar apa sih bahayanya asap gitu ya. Iya. Dan bagaimana sih harus melakukan. Oleh karena itu langkah pertama dihindari. Manakala tidak bisa dihindari, dikurangi. Nah, dikurangi inilah yang kemudian kita membutuhkan alat. Artinya bukan di pertama itu sebenarnya ya. Di antaranya kita butuh shelter yang tadi saya katakan, kemudian kita juga membutuhkan barrier dari paparan udara luar ke dalam paru-paru. Yang lebih banyak kita kenal masker, dibutuhkan masker. Nah, ini yang menjadi fokus. Pengurangan resiko adalah melindungi kelompok sehat dan ini jauh lebih banyak. Oke. Baru nanti manakala terpaksa harus sakit. Nah, inilah yang kemudian kita lakukan treatment dan itu tidak usah kita cari lagi karena standar terapi medis itu sudah ada. Tetapi pemerintah dalam hal ini memberikan jaminan bahwa kebutuhan untuk melaksanakan prosedur perawatan itu terpenuhi dengan baik. Apakah alat-alat tersebut semua sudah tersedia kalau begitu, Pak? Kalau kita mau menghitung sebenarnya dari daerah pun sudah digunakan sampai semaksimal mungkin, bahkan dari kementerian pun juga sudah membantu. Per hari ini sudah kita kirimkan sekitar 38,2 ton barang berupa banabis, obat, kemudian oksigen, kemudian paket gizi dan sebagainya. Terdistribusi sejak mulai bulan Agustus malah kita lakukan. Nah, sebenarnya saya penasaran juga nih soal masker. Kalau tadi Mbak Icu mention masker N95, yaitu masker yang bukan masker biasa kan ya, bukan yang masker yang tipis tadi ya, seperti yang digunakan oleh salah satu host kita. Tapi ada masker yang lebih tebal ya. Nah, sebenarnya masker yang dibutuhkan untuk masyarakat yang terpapar kabut asap yang paling safe itu yang kayak gimana sih, Pak? Kita lihat dulu sekarang spesifikasi masker. Kemudian kita lihat juga partikel yang ingin kita hadang untuk tidak masuk. Bahwa konsepnya menggunakan masker jauh lebih bagus daripada tidak. Itu dulu yang kita pegang. Kemudian yang kedua, dengan masker biasa yang kita sering kita lihat sebagai masker kertas atau masker bedah itu untuk partikel di atas 10 mikron akan tertahan. Oh. Tetapi menggunakan masker N95, maka partikel yang lebih kecil di bawah 10 mikron sampai 2,5 mikron bisa ditahan. Kenapa? Karena memang masker ini memiliki pori yang lebih rapat. Tetapi sekali lagi, ini baru berfungsi optimal manakala digunakan benar. Kita sering melihat, dan inilah yang kemudian tugas kita, menggunakan masker hanya ditutup mulutnya saja, hidungnya tidak. Apapun jenis Ya, itu maskernya. salah. Atau masker itu digunakan tidak fitting, ada celah di daerah kanan kiri hidung, ada celah di bawah, ada celah di samping yang bocor. Ini paling sering dilakukan manakala kita memaksakan masker N95 untuk digunakan pada anak. Masker N95 itu tidak pernah di-fit untuk anak. Memang nggak pas Untuk ya? orang dewasa pasti tidak akan pas. Tapi sebenarnya Bagi masker yang orang. di-provide atau yang disediakan oleh pemerintah, masker N95 nggak sih, Pak? Kita untuk semua yang siap. parah itu, Kita mungkin siapkan palangkaraya semua. sampai kuning Iya, gitu kan? Kita Siap siapkan ya? semuanya. Tetapi kan bukan itu yang kita lakukan. Yang prioritasnya. Hindari. Masuk shelter dan sebagainya. Baru kalau terpaksa kita harus keluar dan sebagainya, ya kita sampaikan. Pakai Jangan masker. keluar lama-lama, itu yang dulu. Oke. Kemudian yang berikutnya baru gunakan masker. Intinya edukasi ya dari Mbak Icu. Nanti Iya, itu saya tadi. pengen bahas edukasi, tapi ini kayaknya ada penonton yang mau memberikan komentar atau pertanyaannya. Ya, silakan Ronald. Rekan dari mahasiswa, silakan. Tentang apa pertanyaannya? Boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mau bertanya, kapan kabut asap ini berakhir? Katanya ada penanggulangan dari pemerintah dengan kabut asap ini, tapi kok malah makin parah gitu. Oke, namanya siapa dulu tadi belum dimention Namanya Jajang namanya? Nur Cahyo. Jajang Nur Cahyo. Itu aja Mas Jajang? Iya. Oke, terima kasih Mas Jajang. Nah, itu sebenarnya pertanyaan kita semua yang sulit untuk dijawab ya. Sampai kapan kabut asap ini menghadang negeri kita? Mungkin tidak dalam porsi saya sebagai orang yang expert di bidang Iya. ini ya. Kita tahu bahwa kalau dilogikakan kapan sih asapnya berakhir, tentunya setelah tidak ada titik api Iya. kan begitu. Tapi dari Kementerian Kesehatan sendiri sebenarnya apa yang sudah mungkin lebih ke penanggulangan ya? Iya. Daripada mengenai kapan sebenarnya. Ya itu nanti bisa ditanya di sosial media mungkin Mas Jajang ya informasinya kepada pemerintah-pemerintah kita bisa di-mention juga menteri-menteri yang bersangkutan Mas Jajang. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Icu. Tadi saya penasaran juga sebenarnya mengenai edukasi. Bisa dibocorin sedikit aja sebelum kita break dulu. Jadi
selain donasi masker dan obat-obatan yang kita kirimkan ke beberapa provinsi, Oke. kita juga memberikan paket informasi. Paket informasi itu berupa poster satu, Oke. yang kedua adalah video tutorial yang barusan tadi tayang, dan kami Oke. cukup kaget karena video tutorial itu juga satu-satunya yang menggunakan bahasa Indonesia ketika di bulan September Tapi kemarin. sudah ada Ya, ada postcard ya? Iya, sudah, ada poster. Oh, poster, video dan lain sebagainya. Nanti kita akan Iya. bahas lebih lanjut, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu tetaplah bersama kami di Trending Topic Weekend. Oke, jadi ngomongin Twitter ya, masih ngomongin tentang asap, pokoknya Jokowi,